Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dava Ilin Mulia dari kelas 11 TJKT 4 SMK Telkom Bandung dan hari ini saya akan melakukan proyek reputasi yang berjulukan melakukan konfigurasi router statis dalam 3 gedung. Berarti bisa dibilang FKK 4 level 2. Tuh, jadi tambah banyak lama langsung saja kita ke proyeknya langsung. Nah, jadi tujuan dari proyek ini tuh kita dapat mengetahui bagaimana cara mengkonfigurasi router, tahu bentuk fisiknya, tahu cara perhitungan IP-nya, dan juga cara mengoneksikan router dengan internet. Jadi seperti itu tujuan dari praktek MKK 4 level 2 ini. Nah, sebelum kita ke prakteknya, saya menjelaskan apa itu routing. Jadi ini, pernah nggak sih kan kirim pesan lewat internet, misalnya seperti kirim chat ke WhatsApp atau tidak buka website. Nah, supaya data itu bisa sampai ke tujuan, ada prosesnya yang dinamakan routing. Jadi routing ini adalah proses menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan data dari satu jaringan ke jaringan lain. Berarti data di internet tidak langsung sampai ke tujuan. Data akan melewati beberapa perangkat jaringan seperti router sampai akhirnya sampai ke tujuannya. Jadi seperti contohnya tuh mengirim pesan di HP, pesan melewati router, lalu lewat jadi contoh sederhananya seperti ini. Bukan contoh sederhananya kayak kamu kirim pesan dari HP, lalu pesan melewati router, lalu lewat beberapa jaringan internet sampailah ke HP teman. Berarti itu contoh dari router. Jadi cara kerja router ya. Contoh analoginya berarti seperti jalan A lebih cepat macet, jalan B lebih jauh tapi lancar, dan jalan C paling dekat. Kamu akan memilih jalan terbaik supaya sampai lebih cepat. Nah, router ini juga melakukan hal yang sama untuk data di internet. Jadi, router ini akan memilih jalur tercepat, jalur yang paling sedikit mengganggu, dan juga jalur yang masih tersedia. Jadi cara kerja routing ini adalah yang pertama, data dikirim dari perangkat, lalu data dipecah menjadi bagian kecil yang disebut paket. Jadi paket ini dikirim ke router. Yang router ini membaca alamat tujuan. Lalu yang kelima, router menentukan jalur terbaik. Dan terakhir, paket dikirim ke router berikutnya sampai ke tujuan. Jadi jenis router tuh ada dua jenis ya, berarti ada router statik dan juga router dynamic. Jadi router statik ini adalah jalur ditentukan secara manual oleh administrator. Jaringan biasa dipakai di jaringan kecil. Dan untuk dynamic routingnya, router menentukan jalur otomatis. Router saling bertukar informasi jaringan. Dan terakhir dipakai di jaringan besar seperti internet. Jadi kesimpulannya tuh dari routing ini adalah proses menentukan jalur terbaik agar data bisa sampai dari satu perangkat ke perangkat lain melalui jaring internet. Tanpa routing, data yang kita kirim tidak akan tahu harus lewat jalur mana. Jadi seperti itulah penjelasan dari apa itu routing. Jadi pertama kita tambahkan DHCP client terlebih dahulu. Lalu kita tambahkan IP address-nya. Pertama klik IP, address klik plus. Yang kita tambahkan pertama-tama adalah 192.168.100.1 prefiksnya 24. Dengan interface-nya Ether 3. Setelah itu apply dan oke. Lalu yang kedua 172.16.1.1 prefiksnya 24. Lalu interface-nya adalah Ether 2. Lalu apply dan oke. Lalu kita tambahkan DNS-nya yakni dengan klik IP, DNS, lalu tambahkan servernya 8.8.8.8. Setelah itu centang allow remote request, lalu apply dan oke. Setelah itu kita ke DHCP servernya. Lalu kita klik IP, DHCP server, lalu kita klik DHCP setup, pilih yang Ether 3. Setelah itu klik next sampai selesai. Setelah itu kita ke NAT. Nanti pertama kita klik IP, firewall, tab NAT, lalu klik plus, tambah tab actionnya ini masquerade. Setelah itu apply
dan oke. Nah, setelah itu kita tambahkan routes. Pertama klik IP, routes, klik plus. Nah, kita yang akan ditambahkan pertama-tama yakni 192.168.200.0, prefixnya 24, lalu gateway-nya 172.16.1.2. Setelah itu apply dan oke. Lalu kita tambahkan yang kedua yakni 192.168.250.0, prefixnya 24, lalu gateway-nya 172.16.1.2. Setelah itu apply dan oke. Dan yang ketiga kita tambahkan 172.118.2.0, prefixnya 30, lalu gateway-nya 172.16.1.2. Setelah itu apply dan oke. Nah, untuk router 2-nya kita tambahkan IP address, lalu klik IP, address, klik plus. Yang pertama-tama kita tambahin 192.168.200.1, prefixnya 24. Interface-nya Ether 3, lalu apply dan oke. Yang kedua, kita tambahkan 172.18.2.1, prefixnya 30, interface-nya Ether 2. Dan terakhir, 172.116.1.2, prefixnya 24, interface-nya yakni Ether 1. Lalu kita tambahkan DHCP servernya, klik DHCP setup, pilih Ether 3, klik next sampai selesai. Lalu kita ke routes, klik IP, routes, kalau klik plus, lalu kita tambahkan DS address yang pertama 0.0.0.1, gateway-nya 172.16.1.1, apply dan oke. Lalu yang kedua 192.168.100.0, prefixnya 24, lalu gateway-nya 172.16.1.1, lalu apply dan oke. Dan yang ketiga, kita tambahkan 192.168.250.0, prefixnya 24, dan gateway-nya 172.168.18.2.2, lalu apply dan oke. Nah, sekarang kita di router 3, yang pertama kita buat addressnya dulu.
yang yakni 192.168.250.1, prefixnya 24, interface-nya Ether 2, lalu apply dan oke. Lalu kita tambahkan lagi 172.18.2.2, prefixnya 30, lalu interface-nya Ether 1, lalu apply dan oke. Lalu kita ke IP, ke firewall, ke tab NAT, lalu klik plus, tambahkan action itu mask created, lalu apply dan oke. Setelah itu kita klik IP ke DHCP server, lalu klik tombol DHCP setup, kita DHCP server interface-nya pilih letter 2. Lalu klik terus menerus sampai selesai. Nah, sekarang kita tambahkan routing. Jadi yang pertama-tama ini 0.0.0.0 prefixnya 0, lalu gateway-nya 172.18.2.1, lalu apply dan oke. Lalu untuk arah ke router 2-nya yakni 192.168.200.0 prefixnya 24, lalu gateway-nya 172.18.2.1, lalu apply dan oke. Dan untuk jaringan router ke satunya 172.16.1.0 prefixnya 24, lalu gateway-nya 172.18.2.1. Setelah itu apply dan oke. Lalu kita akan melakukan tes. Jadi yang pertama-tama kita ketik ping 8.8.8.8 atau langsung enter. Jika reply maka internet sukses. Setelah itu kita ketik ping 192.168.100.1. Nah, ini kalau jika reply maka ini routing ke router 1 sukses. Nah, seperti itulah contoh dari routing. Nah, kita belajar banyak nih dari apa itu routing dan cara melakukan konfigurasi routing dan juga pengenalan perhitungan IP-nya juga. Berarti kesimpulannya adalah routing adalah proses yang digunakan dalam jaringan komputer untuk menentukan jalur terbaik agar data bisa dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain melalui jaringan. Jadi dalam proses perangkat ini tuh yang disebut router akan membaca alamat tujuan dari data lalu menentukan jalur mana yang paling efisien untuk dilewati. Jadi dengan cara ini data bisa sampai ke tujuan dengan lebih cepat dan tepat. Jadi routing sendiri ini sangat penting dalam jaringan komputer ya. Jadi terutama dalam jaringan besar juga seperti internet. Jadi tanpa adanya routing mungkin data nggak bakal terkirim atau tidak tahu harus melewati jalur mana untuk mencapai tujuan. Jadi oleh karena itu routing menjadi salah satu komponen yang paling penting dalam sistem komunikasi. Jadi komunikasi jaringan yang memungkinkan kita untuk mengakses informasi. Jadi kayak untuk mengirim pesan, telepon, video call, dan untuk berbagai layanan lainnya atau untuk setiap hari. Jadi demikian dari penjelasan saya hari ini mengenai routing dalam jaringan komputer. Semoga penjelasan ini sangat membantu dan
jelas dan penjelasan untuk cara melakukan routingnya bisa agak mudah dipahami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.